Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Listiana, NPM 234111142, kelas manajemen 23B. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2023. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas individu di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlin Tina Permatasari, SPMM. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Yang pasti, memahami arti manajemen adalah penting untuk Anda yang berada di level manajerial. Karena itu, Anda harus paham apa itu manajemen, definisi pengertian manajemen, unsur, dan juga fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan lainnya. Oke, harap disimak dengan baik ya tulisan tentang arti manajemen agar Anda bisa menjelaskan pengertian manajemen jika ada yang menanyakan. Faktanya, beberapa orang masih kebingungan saat ditanya apa itu manajemen karena pengertiannya sendiri masih simpang siur di masyarakat. Manajemen berasal dari bahasa Perancis yaitu manajemen yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh seorang manajer atau head hingga jajaran top manager. Manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Di dalam manajemen dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, standar kerja. Memberi batasan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang, serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selain itu, dalam manajemen juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja dalam suatu organisasi. Dengan pembagian kerja juga akan memudahkan dalam meningkatkan keterampilan masing-masing tenaga kerja yang terspesialisasi. Menurut Popal, pembagian kerja adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu, menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabaran tersebut, menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada Hersey dan Blanchard. Menurut beliau, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok peserta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan para anggotanya dalam bekerja sama agar tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua ada Kamars. Menurut Kamars, manajemen adalah usaha-usaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang bersifat fisik maupun non-fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan baik. Yang ketiga ada Winardi. Menurut Winardi, manajemen adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah dititipkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Yang keempat ada Andre F. Sikula. Menurut beliau, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah
Kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien. Di sini ada beberapa macam fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, dan yang terakhir pengawasan. Berikut penjelasannya. Fungsi manajemen yang pertama yakni fungsi perencanaan. Pada tahap awal kegiatan manajemen, dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi, beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan di awal penting untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Pengorganisasian ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Misalnya, pengorganisasian sumber daya manusia atau MEN sesuai bidang keahliannya masing-masing, atau pengorganisasian bahan baku atau material sesuai kebutuhan organisasi. Fungsi manajemen berikutnya yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan penting untuk dilakukan agar proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang telah direncanakan dan tidak keluar dari skop. Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau monitoring. Fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap keep on track dan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan di awal.